KPI 2A ingin menjelaskan satu materi dari kelompok 9, yaitu komunikasi massa, untuk memenuhi tugas akhir yaitu UAS dari mata kuliah teori komunikasi. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada khalayak umum atau komunikan melalui media massa seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, maupun internet. Contohnya seperti yang saya lakukan sekarang, yaitu membuat video materi yang selanjutnya akan disebarkan kepada khalayak umum untuk diambil pesan yang saya sampaikan. Komunikasi massa bertujuan untuk memberikan informasi, hiburan, ataupun mempengaruhi opini publik. Karakteristik dalam proses komunikasi massa bersifat lebih kompleks dan bersifat satu arah, sehingga dapat dipastikan dalam komunikasi massa ini akan mengalami berbagai hambatan. Tetapi, dengan seiring berjalannya masa, komunikasi massa ini sangat diperlukan bagi khalayak umum, karena proses ini tidak memerlukan waktu yang banyak, sehingga dapat terjadi kapanpun dan dimanapun oleh sang komunikan. Kemudian ada dua proses dalam komunikasi massa, diantaranya yang pertama proses mengalirnya informasi ataupun pesan, yang pada dasarnya proses tersebut merupakan satu arah. Kedua, proses seleksi atau kebalikan dari proses satu arah yang sebelumnya, yakni proses dua arah. Adapun 10 teori komunikasi massa yang saya akan sebutkan pada kesempatan kali ini, diantaranya yang pertama ada teori komunikasi massa hypodermic needle. Teori ini disebut juga sebagai teori jarum hipodermik atau teori peluru. Teori ini menjelaskan bahwa media massa memiliki pengaruh kuat dengan efek langsung menyuntikkan pesan ke dalam ketidaksadaran audiens. Media massa dianggap sebagai pihak yang lebih pintar dari audiens, sehingga audiens sangat mudah terpengaruh media massa. Pesan dalam media massa diibaratkan isi senapan yang langsung mengenai sasaran tanpa perantara. Yang kedua, cultivation theory. Teori ini menyoroti dampak jangka panjang televisi terhadap audiens. Media bisa sangat berpengaruh, membuat orang percaya bahwa gambar di televisi sama dengan kenyataan. George Gardner menyatakan bahwa penonton barat akan memiliki pandangan yang berlebihan tentang dunia yang jahat. Kita memahami realitas melalui media, sehingga pengetahuan kita sering berasal dari media, bukan pengalaman langsung. Yang ketiga, teori cultural imperialism. Teori ini menyatakan bahwa manusia tidak bebas dalam cara berpikir, merasakan, dan hidup, karena lebih sering bereaksi terhadap apa yang ditampilkan di televisi. Teori ini diperkenalkan oleh Herb Sinclair pada 1973. Ini menunjukkan dominasi media barat di dunia, di mana media negara berkembang cenderung membeli dari media barat karena lebih murah. Hal ini mempengaruhi budaya timur yang bisa kehilangan identitas aslinya dan tergantikan oleh budaya barat. Teori ini dikritik karena mengabaikan kekuatan audiens dalam memahami pesan media. Yang keempat, teori media equation. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Byron Rivers dan Clifford Nash pada tahun 1996. Media equation theory mencoba menjelaskan mengapa orang merespon media seolah-olah media itu manusia. Dalam komunikasi interpersonal, individu bisa belajar dan berbagi dengan media massa, seakan-akan media adalah teman bicara. Yang kelima, teori spiral of silence. Elizabeth Noel Newman memperkenalkan teori pada tahun 1984. Dia menyatakan bahwa orang dengan pandangan minoritas cenderung menahan diri untuk berbicara, sementara yang merasa mayoritas lebih berani mengemukakan pendapat. Ketakutan terisolasi dari kelompok sosial menyebabkan spiral keheningan. Media cenderung menyoroti pandangan mayoritas, memperkuat fenomena ini. Keenam, teori technological determinism.
Teori ini diperkenalkan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962 yang menyatakan bahwa teknologi membentuk kehidupan manusia. Media adalah ekstensi dari pikiran, berperan dalam mempengaruhi sejarah. Pertama, penemuan teknologi komunikasi mengubah budaya. Kedua, jenis komunikasi membentuk kehidupan manusia. Ketiga, alat komunikasi mempengaruhi hidup kita. Teori ini membagi media menjadi media panas dan dingin, menekankan bahwa media adalah pesan, dan pengaruh media tergantung pada bentuknya. Yang ketujuh, teori diffusion of innovation. Difusi adalah proses penyebaran informasi baru, inovasi, atau temuan kepada masyarakat. Media massa berperan sebagai agen perubahan sosial dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran penemuan. Penemuan baru menimbulkan keingintahuan dan individu cenderung menyebarkannya kepada orang lain. Yang kedelapan, teori uses and gratification. Teori ini dikenalkan pada tahun 1974 oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz. Teori ini berbeda dari teori peluru, menyatakan bahwa audiens aktif dan memilih media sesuai kebutuhan mereka. Ada 5 asumsi dasar yang mencakup audiens yang berorientasi tujuan, media bersaing dengan sumber lain, serta audiens yang sadar akan penggunaan media. McCoyle menambahkan 4 alasan penggunaan media: pengalihan, hubungan personal, identitas personal, dan pengawasan. Yang kesembilan, teori agenda setting. Maxwell McCombs dan Donald R. Shaw memperkenalkan teori ini pada tahun 1973, menyatakan bahwa media membingkai isu agar menjadi agenda media dan publik. Teori ini berasumsi bahwa media bisa memilih dan mengarahkan perhatian masyarakat pada peristiwa tertentu. Terdapat 3 agenda dalam setting agenda, yaitu agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Agenda media membentuk agenda publik yang kemudian membentuk agenda kebijakan. Yang terakhir, teori media critical. Teori ini memberikan alternatif mengenai bagaimana media harus selalu bersikap untuk tidak mengukuhkan status quo. Media tidak boleh hanya memberikan fakta atau kejadian yang justru memperkuat status quo, namun harus terus mengkritisi setiap ketidakadilan dan ketertindasan yang ada di masyarakat. Media tidak boleh tunduk pada pemilik modal, yang kadang ikut menghegemoni isi medianya. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan, komunikasi massa penting dalam masyarakat modern untuk menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan juga mempengaruhi perilaku. Teori-teori komunikasi massa membantu mempengaruhi hubungan antara media, pesan, dan juga audiens, serta meningkatkan sikap kritis terhadap informasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.